Jadi kalau kita bicara tentang bahagia itu, apakah bahagia itu bisa kita kendalikan? Sumber bahagia tidak bisa kita kendalikan. Ada orang yang punya ini, punya itu, tapi merasa tidak bahagia juga. Karena ternyata bukan itu penentunya. Bagaimana respon kita, kekuatan pikiran kita. Dan di dalam tengah situasi pandemi yang sekarang ini nggak pasti, memunculkan kebahagiaan itu bisa dimulai dengan rasa syukur. Kebahagiaan di tengah situasi pandemi adalah hal yang kita rindukan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang kebahagiaan, apa sih makna kebahagiaan itu? Assalamualaikum teman-teman, semuanya Analisa Channel. Seneng banget kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu nonton channel kita. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu aku sempat share di Reels Instagram, lagi hits kan ya Reels ya. Terus kayak aku coba deh menganalisa dengan versi yang lebih singkat 1 menit dan kita posting di akun Instagram aku di analisa.widyaningrum. Ternyata bagus banget responnya gitu. Jadi aku semakin merasa lebih happy ketika sharing sesuatu yang bisa kasih teman-teman energi baru. Satu reels yang paling cukup banyak ditonton, di-share, dan dikasih komen oleh teman-teman followers Analisa ini ternyata adalah tentang kebahagiaan. Makanya di versi panjang YouTube aku bakalan bahas tuntas tentang apa sih kebahagiaan itu. Sebenarnya kita sering banget ngebahas ini gitu. Kebahagiaan ini adalah a state of mind. Menurut Martin Seligman, pada saat orang bahagia bukan berarti emosi yang hadir itu hanya emosi positif, tapi juga ada emosi negatif. Hanya saja kembali lagi pada kekuatan pikiran kita, apakah emosi positif ini bisa mendominasi perasaan kita? Bagaimana reaksi kita terhadap bahagia itu? Jadi happiness itu adalah emosi positif yang dirasakan oleh seseorang dan juga berpengaruh pada aktivitas kita sehari-hari. Bisa jadi emosi positif ini berasal dari masa lalu, seperti perasaan puas, bangga, tenang, emosi yang mungkin sekarang kita lagi ngerasa optimis sama sesuatu, punya harapan, kepercayaan diri, keyakinan, dan bahkan emosi ini tuh disertai dengan semangat untuk melakukan sesuatu yang dilihatkan dari keceriaan kita setiap hari. Jadi kalau kita bicara tentang bahagia itu, apakah bahagia itu bisa kita kendalikan? Sumber bahagia tidak bisa kita kendalikan. Ada orang yang punya ini, punya itu, tapi merasa tidak bahagia juga. Karena ternyata bukan itu penentunya. Bagaimana respon kita, kekuatan pikiran kita. Dan di dalam tengah situasi pandemi yang sekarang ini nggak pasti, memunculkan kebahagiaan itu bisa dimulai dengan rasa syukur. Klise sih sebenarnya. Rasa syukur ini tuh jadi satu senjata gitu. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa ketika dia happy maka dia bersyukur. Terus kalau nggak happy, apakah kita nggak perlu bersyukur? Justru pada saat kita bersyukur, mengawali rasa syukur itulah yang akan membuat kita bahagia walaupun situasinya sedang tidak membahagiakan. Jadi sekarang teman-teman, coba kamu hitung lagi berapa nikmat yang udah Tuhan beri dalam hidup kamu. Apa saja yang kamu syukuri? Mereka yang kehilangan, atau teman-teman yang hari ini sedang kehilangan sesuatu. Kehilangan itu akan disertai dengan sesuatu harapan. Pasti saat ada yang hilang, Tuhan telah menyiapkan skenario terbaiknya. Allah akan memberi hadiah pada saat kita kehilangan sesuatu. Dan rasa syukur ini akan menjadi sebuah kunci ketika kita menjalankan hidup. Kita bukan berarti berhenti untuk berjuang, tapi justru kita punya alasan untuk terus berjuang. Mensyukuri itu bukan dengan pasrah, lalu menyerah. Mensyukuri itu tentang bagaimana kita merasakan bahwa resource yang udah Allah kasih dalam hidup kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu karena kita punya sebuah meaning yang cukup penting. Meaning of life atau makna dalam hidup, ini akan menjadi sebuah kekuatan kita kalau mau bersyukur. Apa yang memaknai kamu sebagai manusia? Apa yang memaknaimu untuk menjalani kehidupan ini? Nah, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini tuh kayak memberikan kita sebuah kesempatan untuk melihat apa yang kita nggak punya. Coba sekarang teman-teman dibalik. Justru dengan kita punya sebuah makna, kita akan melihat lagi dari sudut pandang yang lebih positif. Apa yang kita punya? Kekuatan apa yang kita bisa andalkan pada saat kita menghadapi situasi sulit? Nah, selain rasa syukur teman-teman, aku pengen kita sama-sama belajar untuk bisa melatih rasa syukur itu. Step pertama, coba kita berhenti sejenak.
Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Coba kita lihat. Kita akan merasa nafas kita nikmat ketika kita berhenti untuk memikirkan sesuatu dan fokus pada nafas kita. Pada saat kita slow down, kita seolah jadi diingatkan tentang mindful, tentang pikiran yang hadir pada saat itu, tentang perasaan nyaman pada saat oksigen mengalir di dada kita. Somehow kita butuh slow down untuk melihat lagi dari atas. Dengan ketenangan ini kita jadi melihat apa yang udah kita punya. Dan ketika kita melakukan sesuatu, melihat dari atas itu dapat melihat orang yang tidak punya sesuatu yang kita punya. Atau sebaliknya, yang kita keluhkan hari ini adalah doa mereka. Yang kita keluhkan adalah doa kita dulu. Lalu yang kedua, alihkan fokus kita pada sesuatu yang mungkin kita punya sekarang. Jadi, ketika kita melihat kita nggak punya apa, justru kita stop pikiran itu dan hitung. Ternyata aku punya ini, aku punya ini, aku punya itu. Aku pernah posting di salah satu episodeku pada saat kita merasa insecure sama diri kita. Melihat orang lain, wah dia punya rumah mewah, wah dia punya mobil mewah. Tapi coba lihat, mereka nggak punya anak selucu anakku. Mungkin kesannya kayak lo sombong gitu kan, kamu sombong banget. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang membuat kita jadi merasa menikmati hidup kita, asalkan jangan diucapin di orang lain ya. Itu kayak buat menguatin diri kita sendiri gitu. Dan mungkin kalau perlu kita tuliskan apa saja sih momen yang kita merasa hari ini kita bahagia, yang mungkin orang lain yang kita pengen hidupnya tapi dia nggak punya tapi kita punya. Terus kemudian kita bisa mengungkapkan itu untuk diri kita sendiri, atau mungkin kita ungkapkan dengan cara yang baik kepada orang lain tanpa rasa untuk mengintimidasi. Yang kedua, memanage ekspektasi. Jadi slow down itu juga bukan hanya tentang melihat apa yang kita syukuri dalam hidup, tapi memanage ekspektasi ini bukan menurunkan ekspektasi. Contoh, ketika kita itu punya harapan dengan kenyataan nggak sesuai, kita akan terus mencari cara untuk menurunkan ekspektasi kita. Akhirnya upaya kita pun menurun. Tapi kalau kita memanage ekspektasi, kita berusaha mengisi gap antara reality dan juga ekspektasi gitu kan. Jadi ada perbedaan, memanage itu disertai dengan effort untuk bisa mengejar gap itu. Misalnya nih ya kita turunin targetnya tapi kita naikin upayanya. Jangan cuma diturunin targetnya tapi upayanya nggak dinaikin. Kalau kita bisa bilang nih ya, oke, aku memanage ekspektasiku selama pandemi ini, yang penting udah dah IPK-nya diturunin aja gitu kan. Ya boleh, tapi disertai upaya juga. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak harus lulus 3 tahun, tapi atau nggak harus lulus 4 tahun, atau nggak usah cum laude, tapi upayaku menuju ke sana. Jangan sampai kalian menurunkan ekspektasi, udahlah nggak cum laude nggak apa-apa, terus kemudian kalian tidak melakukan apa-apa. Yang membedakan adanya sebuah harapan dan kekuatan untuk mencapai harapan itu. Itulah memanage ekspektasi, bukan menurunkan ekspektasi. Terus yang ketiga, nah ini nih teman-teman, kadang-kadang kita itu lupa bahwa memanage ekspektasi ini menjadi bagian penting dalam kita positive thinking. Berpikir positif itu tuh jadi satu kekuatan yang paling besar loh. Kalau kita bicara tentang unhappiness, pasti banyak banget yang membuat kita hari ini berpikir tidak jernih dan menyalahkan kanan kiri. Jatuhnya apa? Kita jadi stres. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang membuat kita bahagia, hadirkan engagement itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Power yang kita punya, siapa orang yang mendukung kita, apa yang kita sukai, lakukan itu, sertai itu dengan sebuah emosi yang riang. Dan kalau memang misalnya kita itu ngerasa positive mindset ini sulit untuk kita punya, taking the positive action. Contoh misalnya pada saat kamu sedang terluka atau kamu sedang berduka, daripada kamu menangisi duka dan lukamu di kamar, lakukan hal positif. Keluar, hirup udara segar, olahraga, atau telepon teman, belajar hal baru, ambil kursus tertentu, ambil part-time, volunteer, apapun itu, taking positive action akan membawa kita pada positive mindset. Nah, yang terakhir adalah aspek yang paling penting untuk membuat kita bahagia. Relasi kita dengan orang di sekitar kita. Yang udah lama nggak telepon orang tuanya, coba dong telepon lagi. Yang udah lama nggak telepon sahabat lamanya, coba dong kontak lagi atau video call. Ternyata ini menjadi sebuah resource yang bisa kita punya tanpa kita harus mencari kebahagiaan kita tentang sesuatu yang sifatnya harta benda.
Dan yang kedua, ketika kita menemukan makna kedekatan kita sama mereka, oksitosin ini menjadikan kita sebagai sumber daya untuk bisa tahan terhadap kondisi sulit apapun. Seperti punya supporter, seperti kita bisa tetap optimis meskipun kita sedang tidak baik-baik saja. Semoga sesi ini bisa menjadi sebuah inspirasi, dan yang paling penting adalah terakhir untuk menemukan kebahagiaan, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang bahagia. Contohnya, kelilingilah dirimu dengan channel yang membuatmu bahagia. Salah satunya channel ini kan. Kalau kamu suka sama channel ini dan episode ini khususnya, berikan kebahagiaan orang lain dan rasakan kebahagiaan itu pada dirimu. Itu kayak giving back otomatis kalau kita niatnya memang membahagiakan orang lain. Terima kasih banyak udah selalu setia nonton Analisa Channel, dan kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kita semua yang ada di sini. Tim Analisa Channel. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum.